Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Kalau menurut kita semuanya adalah panjang umur, memasuki tahun 2023, padahal hakikatnya adalah kita semua menuju titik finish, titik umur kita. Seandainya kalau Allah kasih umur kita 60 tahun, sekarang umur kita 50 tahun, kita sedang menuju titik itu. Semakin menurut kita panjang umur, semakin dekat kita mendekati titik finish itu. Alhamdulillah, kita masih tetap diberikan kesempatan dalam rangka apa? Agar kita senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang cintanya kepada umatnya tanpa batas. Saat detik-detik akhir Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat yang keluar dari bibir Rasulullah yang mulia, itu diantaranya adalah as-sholat, as-sholat, as-sholat. Jangan tinggalkan sholat. Yang kedua adalah perempuan, jaga dan jangan sampai sakiti perempuan, pelihara baik-baik. Dan yang ketiga adalah ummati, 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 umatku. Kita dipanggil oleh Rasulullah saat detik-detik akhir itu. Bukan putrinya Sayyidatuna Fatimah, bukan menantunya Sayyidina Ali, tapi ummati, 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 umatku. Ini bukti Rasulullah cinta kepada umatnya. Tinggal kita umatnya, sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tahun ini adalah tahun muhasabah. Fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap manusia, setiap kita ini melihat apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang lalu, lighad, untuk dijadikan pelajaran di tahun yang akan datang. Pelajaran semua dan akan tercatat semua. Setiap wanak tubuh ma qaddamu, kata Allah, dan kami catat apa yang sudah kalian lakukan pada tahun yang lalu. Wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Mungkin kalau sekarang jejak digital mereka. Wa kulla syai'in ahsyainahu wa kulla syai'in ahsyainahu, dan setiap sesuatu kami hitung, kami jumlah, kata Allah. Artinya apa? Bahwa sekecil apapun perbuatan kita dicatat oleh Allah. Itu di hari kiamat. Hal-hal yang gaib, mampu atau tidak mampu, tidak ada masalah. Yang jelas pasti mampu. Sekarang dengan bukti teknologi saja, kita ini sudah bisa dicatat.
Kalau kita semua pengguna Facebook, kita nyalakan, kita berada di mana dengan map, maka setiap tahun itu akan diingetin oleh Facebook bahwa kita tahun yang lalu sudah mampir di sini, sudah mampir di sini, di Semarang, di Jakarta, di Bandung. Tercatat rapi itu. Tercatat rapi. Bahkan WhatsApp kita, catatan kita, apa yang sudah kita kirim, apa yang sudah kita tulis, ketemu dengan siapa, berbicara dengan siapa, tulisan dan rekamannya itu tercatat. Hanya kita nggak tahu aja. Kalau untuk bukti bisa itu. Artinya apa? Dengan teknologi saja kita beberapa tahun belakangan itu catatan kita ada. Apalagi Allah. Teknologi Allah tanpa ada bantuan apapun tercatat secara rapi. Karena itu jadikan pelajaran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk hari esok, untuk tahun depan akan ada perbaikan-perbaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai terjadi penyesalan, karena penyesalan ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Al-Quran kalamullah sudah menjelaskan banyak penyesalan-penyesalan. Yang salah satunya adalah di dalam surah As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Walau tara, dan saat kalian semua melihat, idil mujrimuna, orang-orang yang berdosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, saya sudah melihat teman-teman kami masuk ke dalam neraka. Wasami'na, dan kami dengar, tidak hanya melihat, tapi saya melihat dan mendengar rintihan mereka, mendengar jeritan mereka, mendengar tangisan mereka berada di dalam neraka. Wasami'na, apa permintaannya? Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ya Allah. Apa yang akan dia lakukan? Na'mal soliha, kami mau melakukan amal yang soleh. Saya mau sholat ya Allah, saya mau sedekah, saya mau zakat, saya mau infak, sudah ada di neraka. Ini artinya apa? Penyesalan ini dijelaskan dalam Al-Quran agar kita betul-betul dari sekarang dipersiapkan. Inna muqinun, kata mereka. Kami yakin, seyakin-yakinnya. Sudah ada di neraka katanya, baru yakin. Artinya apa? Penyesalan diantaranya adalah dia mau melakukan amal yang soleh. Bahkan di dalam surah lain dijelaskan penyesalan itu diantaranya adalah Rabbi laula akhartani, di dalam ila ajalin qarib, di dalam Tabarok atau Al-Mulk. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Laula akhartani, jikalau seandainya kau undur saja, ila ajalin qarib, beberapa saat saja, mungkin 1 minggu, mungkin 1 hari, mungkin 1 jam. Ila ajalin qarib, apa yang akan dia lakukan? 1, fa as-saddaqa, saya mau sedekah masjid, sumbangan anak-anak yatim, du'afa, orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim yang putus sekolah, saya mau biayai, saya mau sedekah, saya mau urus mereka, saya akan infakkan, saya akan wakafkan beberapa meter tanah. Sudah meninggal, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang-orang yang soleh. Ini adalah beberapa penyesalan yang digambarkan oleh Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat-saat misalnya saudara-saudaranya, teman-temannya masuk ke dalam neraka, di dalam Al-Mulk juga dijelaskan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna
wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kullama ulqiya fiha, saat itu dicemplungkan fiha di dalam neraka itu faujun, sekelompok orang. Jadi masuk ke dalam neraka itu enggak sendiri-sendiri tapi bergerombol, berkelompok-kelompok. Ulqiya fiha faujun, saat dicemplungkan sa'alahum khazanatuha. Yang nungguin nih penjaganya nanya, sa'alahum khazanatuha, ditanya oleh penjaganya. Apa kata penjaganya? Alam ya'tikum nadhir. Emang tidak ada yang ngingetin? Emang gak pernah ada yang menjelaskan? Emang tidak ada guru? Emang tidak ada kiai? Emang tidak ada ulama? Alam ya'tikum nadhir? Qalu, mereka menjawab, bala, datang, ya, ada. Qad ja'ana nadhir, telah datang sih kepada kami yang ngingetin. Ada yang ngingetin mah. Saya bertetangga dengan masjid, setiap minggu ada kajian, ikut sholat Jumat, dengarkan khutbah Jumat. Saya melihat televisi, yang saya lihat adalah kajian-kajian agama. Ada yang ngingetin. Tapi qad ja'ana nadhir fakadzabna, tapi saya tidak percaya, kami dustakan. Wa qulna, dan kami katakan ma nazzalallahu min syai', Allah enggak turunin apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah mereka itu kecuali di dalam kesesatan yang nyata. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa penyesalan itu pasti ada. Dan penyesalan itu nanti pada hari kiamat, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi petunjuk, agar menjadi pedoman, bahan renungan, muhasabah, introspeksi, agar diri kita betul-betul memperbaiki apapun amal solehnya, sodakohnya, apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Muddathir, ketika ditanya ada seorang yang masuk ke dalam neraka Saqar, di dalam Al-Quran dijelaskan ma salakakum fi Saqar, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar. Neraka Saqar adalah neraka orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Mereka menjawab apa? Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Jawabannya, lam naku minal musallin. Lam nakum minal musallin, kami tidak menjalankan sholat. Itu nanti akan masuk ke dalam neraka Saqar. Apalagi walam nakun nut'imul miskin, saya tidak pernah memberikan makan orang-orang yang miskin. Saya tidak pernah memberikan sedekah. Saya tidak pernah memperhatikan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Apapun yang saya dapatkan untuk diri saya dan keluarga saya tidak akan pernah memperhatikan mereka. Walam naku nut'imul miskin. Apalagi wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan saya gemar untuk bercerita tentang dunia dengan saudara-saudara saya. Tidak pernah ada saya duduk bersama orang-orang yang baik, berbicara yang baik, yang dikatakan dengan ayat-ayat yang baik, ilmu pengetahuan, agama dan lain sebagainya. Tidak pernah. Yang saya bicarakan adalah selalu duniawi dengan saudara-saudara saya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apalagi wa kunna nukadzibu liyaumiddin, dan kami dustakan hari kiamat. Saya tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bahwa setiap manusia mati, iya. Dan setelah kematian mereka semua akan menjadi tanah, dan saya tidak percaya itu. Itu orang-orang yang seperti itu nanti akan masuk ke dalam neraka Saqar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bahan muhasabah, introspeksi diri kita, agar saat Allah berikan kesempatan yang sangat pendek ini, umur kita ini, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan Rasulullah tidak pernah kurang beristighfar dalam satu hari itu 100 kali. Wallahi, kata Nabi, la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasulullah, demi Allah saya beristighfar
dalam sehari 100 kali. Rasulullah, Nabi Muhammad sudah dijamin masuk ke dalam surga. Orang yang tidak pernah berdosa, tidak salah, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100. Lalu kita umatnya mau berapa kita baca? Umatnya yang selalu berbuat dosa, umatnya yang selalu zalim, umatnya yang selalu meninggalkan perintahnya, selalu melaksanakan dosanya. Lalu kita belum juga beristighfar, mau kapan lagi? Tidak boleh kurang dari 100 hari, dalam 100 kali dalam satu hari. Jemaah yang dirahmati Allah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah